Perkenalkan, nama saya Dina Marlina, kelas C10, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah multikultur. Nah, baiklah, pada video pembelajaran ini saya akan membahas materi mengenai interaksi antar ras, kelas, gender, agama, dan kebudayaan. Nah, sebelum kita masuk pada proses interaksinya, kita akan membahas apa itu ras, kelas, gender, agama, dan kebudayaan. Nah, langsung saja yang pertama, ras. Ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri biologis yang dimiliki, bukan berdasarkan ciri-ciri yang terstruktur secara sosial. Nah, ras juga bisa diartikan sebagai golongan penduduk pada suatu daerah yang mempunyai beberapa sifat keturunan yang berlainan dengan penduduk pada daerah lainnya. Yang kedua, ada kelas sosial. Nah, secara umum, kelas sosial merupakan pengelompokan dari sekelompok masyarakat yang saling berinteraksi dan memiliki beberapa persamaan yang mendasarinya membentuk suatu kelas atau start sosial. Banyaknya hal yang melatar belakangi pengelompokan ini secara tidak langsung dapat dikarenakan adanya persamaan kondisi perekonomian, kondisi sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada gender. Nah, kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti jenis kelamin. Namun, dalam penggunaannya, kata gender memiliki pengertian yang berbeda dengan jenis kelamin. Kata gender sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan masyarakat tempat tinggal manusia itu tumbuh dan bersifat kultur. Yang selanjutnya ada agama. Nah, agama sendiri adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Salah satu fungsi agama yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang berikutnya ada kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagai ciri sebagai makhluk sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku. Nah, kebudayaan juga memiliki beberapa fungsi yang hadir dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan dari
ras, kelas sosial, gender, agama, kebudayaan, kita masuk ke dalam proses interaksi. Nah, apa sih itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik dan pengaruh antar individu dalam masyarakat serta antar individu dengan lingkungan alam fisik yang dapat berakibat terjadinya perubahan atau pergeseran sosial. Nah, maka dari itu terjadinya interaksi sosial yang saling mempengaruhi antar anggota dan antar kelompok dalam masyarakat berdasarkan kepada nilai, norma, ras, kelas, gender, agama, dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Salah satu nilai atau norma yang diyakini oleh masyarakat adalah bersumber dari ajaran agama yang dianutnya. Agama di sini dapat dilihat sebagai nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dan dapat dilihat sebagai faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial yang dilakukan antar sesama pemeluk agama dan antar pemeluk agama lainnya. Maka dari itu timbullah hubungan atau interaksi antar ras, gender, kelas, dan kebudayaan yang kompleks dan sangat erat dalam masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan interaksi antar ras, kelas, gender, agama, dan kebudayaan, sehingga dalam lingkup itu semua setiap orang bisa saling berinteraksi. Sekian dari saya, terima kasih.